Terjemah Tafsir Al-Maraghi Jilid 2 halaman 98. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang mendirikan sholat juga takkan mundur karena cacian orang ketika membela kebenaran. Ia tidak akan menghiraukan berbagai rintangan yang menghalangi ketika berjuang di jalan Allah. Dan tidak akan kikir menginfakkan kekayaannya di dalam rangka keridhaan Allah. Wa ataz zakah, menunaikan zakat yang diwajibkan. Sedikit sekali penyebutan perintah sholat di dalam Al-Quran yang tidak diiringi dengan penyebutan zakat. Sebab sholat itu berfungsi pembersih rohani, dan harta benda erat kaitannya dengan masalah rohani. Karenanya menginfakkan harta termasuk tiang pokok kebajikan. Dalam hal ini, para sahabat Nabi telah sepakat memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yakni orang-orang Arab. Karena orang yang tidak mau membayar zakat berarti telah menumbangkan salah satu rukun Islam, sekaligus mengurangi kelengkapan rukun Islam tersebut. Banyak orang yang mencari-cari alasan untuk mengelakkan diri dari kewajiban membayar zakat. Cara ini mereka kenal sebagai hilal syiriyah. Padahal cara seperti ini sama sekali tidak diajarkan di dalam Islam. Hal ini sangat tidak mungkin, karena Allah telah menegaskan kepada kita agar menunaikan zakat dengan perintah di dalam Al-Quran yang disebut lebih dari 70 kali. Dan setelah itu, apakah Allah ridho terhadap perbuatan hilal dengan cara meninggalkan zakat? Jika demikian, apa gunanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita menegaskan pengeluaran zakat kepada kita? Menurut hemat kami, istilah yang paling tepat bukanlah hilal sya'riyah, tetapi hilal syaitoniyah atau tipuan syaitan. Karena perbuatan ini termasuk menipu Allah dengan cara membatalkan salah satu perintahnya yang diwajibkan. Yang dimaksud dengan hilal di atas bahwa orang yang hampir berkewajiban membayar zakat sebelum tepat 1 tahun peredaran atau syarat utama kewajiban membayar zakat yang berkaitan dengan hitungan waktu. Maka kira-kira 1 atau 2 hari ia menghibahkan atau menghadiahkan semua harta bendanya itu kepada istri. Tetapi dengan syarat istri harus mengembalikan lagi harta yang dihadiahkan tadi setelah berlakunya haul atau waktu 1 tahun tersebut. Perbuatan ini berarti menentang perintah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan apakah orang yang berbuat demikian ini masih juga mengaku sebagai muslim yang beriman kepada Allah, Rasul dan kitabnya? Sunnah Rasul secara tegas baik qauli maupun fi'li telah menjelaskan kepada kita kadar yang harus dikeluarkan sebagai zakat.
yakni 1/40 atau 2,5% dari kapital modal. Kemudian tentang cara mengambilnya dan hukum zakat. Kemudian tentang cara mengambilannya dan hukum zakat, semuanya telah dijelaskan secara detail. Setelah Allah menjelaskan masalah kebajikan beramal, kemudian Allah menjelaskan kebajikan dalam persoalan akhlak. Dalam hal ini Allah berfirman, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang-orang yang menepati janjinya jika mereka mengadakan perjanjian mengenai sesuatu. Janji ini mencakup semua perjanjian yang biasa dilakukan oleh seseorang dengan orang lain. Dan perjanjian yang dilakukan kaum mukmin kepada Tuhan mereka, yakni janji akan taat dan mengikuti seluruh perintahnya. Dan apabila ia berbuat maksiat berarti tidak menepati janjinya. Contoh perjanjian lain adalah berbagai transaksi yang menepatinya juga diwajibkan, selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam. Menepati janji atau transaksi berarti memelihara keutuhan masyarakat. Dengan demikian, keadaan individu masyarakat akan tercipta suasana saling percaya. Ingkar terhadap suatu perjanjian berarti akan menimbulkan pertengkaran antar individu dan mengakibatkan rusaknya tata aturan masyarakat, sekaligus menghambat laju pembangunan. Tidak ada satu umat pun yang telah kehilangan rasa saling percaya antar individu terhadap janji, yang merupakan salah satu tiang kepercayaan dan tanda kebenaran, melainkan akan tertimpa hukuman Allah. Hukuman tersebut ialah hilangnya rasa saling percaya antar individu, termasuk kepada kerabat sendiri. Karenanya situasi ini akan mengakibatkan mereka hidup saling curiga. Seperti binatang buas yang antara satu dengan lainnya menunggu lengah kawannya. Mengingat keadaan seperti ini, maka setiap individu yang hendak mengadakan perjanjian akan berupaya seketat mungkin dengan syarat-syarat perjanjian yang sangat berat. Hal ini disebabkan rasa saling curiga sudah terlalu meluas dan tidak ada rasa tolong-menolong. Sikap mereka hanyalah rasa saling iri dan dendam. Lebih-lebih jika melibatkan urusan dengan keluarga. Jika menepati janji sudah membudaya di dalam masyarakat, maka selamatlah masyarakat itu dari kesengsaraan dan malapetaka.